Mungkin untuk pemaparan terkait dengan program kerja Majelis Syuro akan langsung Anda pimpin secara langsung. Anda mengingat beberapa program dari Majelis Syuro sendiri tidak banyak. Jadi mohon izin untuk operator bisa langsung dipindah slide. Baik, untuk secara keseluruhan, pada dasarnya Majelis Syuro ini sendiri terkait dengan program kerja lebih mengarah kepada pengawasan dan juga terkait dengan apa namanya menekankan sistem koordinasi yang ada antara Majelis Syuro dan juga Senat itu sendiri. Dalam program kerja yang pertama ini adalah rapot kepengurusan, yang mana dalam hal ini sebagai sarana penilaian terhadap seluruh pengurus Pokri, baik di Senat maupun di Majelis Syuro itu sendiri. Mungkin rekan-rekan di sini juga sudah mengetahui sistematika terkait dengan rapot kepengurusan sebagaimana sudah kita jalankan pada periode tahun lalu di Fokri PTK periode tahun lalu, hampir sama dengan mekanismenya dan sasaran kegiatannya dalam hal ini adalah seluruh pengurus Pokri PTK. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya kita memiliki rancangan setiap 3 bulan sekali. Jadi selama satu periode kepengurusan, anak hitung tidak full selama 12 bulan, tapi anak hitung di sini selama 9 bulan, terhitung dari bulan Maret sampai dengan 9 bulan ke depan. Jadi kita menghitung triwulan setiap bulannya. Next. Kemudian ini internal dari kita, rapat evaluasi triwulan. Di sini kita terutama dari Komisi Pengawasan SDM tentunya melakukan koordinasi juga mengajak dari BPH Senat untuk apa sih sekiranya yang masih kurang dan juga bagaimana perkembangan program kerja yang ada di Fokri PTK itu sendiri dan apakah capaian yang sudah ditentukan tersebut sudah memenuhi capaian target atau masih memerlukan evaluasi ke depannya. Seluruh sasaran kegiatannya masih sama, seluruh pengurus Pokri PTK, waktu pelaksanaan Anda buat juga per triwulan 3 bulan sekali. Next. Kemudian ini mungkin lebih dibilang bukan sebagai program kerja, tetapi kepada tugas pokok dan juga kewajiban kita dari Majelis Syuro, terutama dari BPH Majelis Syuro sendiri, Ketua Komisi, tentunya akan melaksanakan pendekatan secara langsung kepada PPH dari Senat, terutama yang akan berperan aktif di sini adalah Komisi Pengawasan Sumber Daya Manusia. Pendekatan ini dilakukan sebagai pengawasan juga, baik segala kekurangan ataupun kendala yang ada di dalam kepengurusan Fokri PTK ini sendiri. Kemudian untuk mengetahui program kerja yang dilaksanakan oleh Senat, kemudian memecahkan masalah dan melihat ada apa sih masalah yang ada di dalam Senat itu sendiri, terutama di bidang sumber daya manusianya. Mungkin ada yang memiliki kesibukan masing-masing sehingga terlihat tidak fokus pada tugasnya di Fokri itu sendiri. Di sini dari Komisi Pengawasan SDM akan senantiasa melakukan pendekatan baik intern kita di Majelis Syuro maupun secara keseluruhan di Fokri PTK itu sendiri. Sasarannya masih sama, seluruh pengurus Senat Fokri, dan waktu pelaksanaannya selama 9 bulan ke depan. Next. Baik, masih di Komisi Pengawasan SDM. Sini berkesinambungan dengan yang pertama di rapat evaluasi dan rapat koordinasi. Dan juga di sini checklist keberhasilan acara yang dimaksudkan adalah berisi beberapa poin yang mana berkaitan seberapa terpenuhinya atau tercapai sih program kerja atau acara yang diselenggarakan baik secara umum di Fokri PTK sendiri, dan dari Komisi Pengawasan SDM sendiri akan membuat daftar list sehingga kita bisa mengetahui kekurangannya apa dan capaian dari program kerja itu yang masih kurang apa, sehingga di situ kita bisa saling evaluasi dan juga melihat gitu apa sih kritik dan saran yang ada dalam setiap event ataupun proker itu, dan di situ juga kita bisa lebih meningkatkan kinerja kita dan juga beberapa kepentingan dan juga
beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk event-event ataupun proker yang ada untuk kedepannya. Saran kegiatannya terutama ini untuk peserta dan panitia, waktu pelaksanaannya setiap selesai kegiatan. Next. Oke. Beralih ke Komisi Pengawasan Non-SDM, masih sama konteksnya, rapat internal Komisi Pengawasan Non-SDM. Di sini berkaitan dengan proker selanjutnya setelah ini, ada yang namanya rapat ataupun rapat evaluasi antara Komisi Pengawasan Non-SDM dengan bendahara dan juga dengan sekretaris. Di mana hal ini mengarah atau mengacu pada pengawasan yang bersifatnya ke arah benda tidak hidup ataupun mengarah pada inventarisir dan juga administrasi yang ada di Fokri PTK itu sendiri. Tujuannya guna menyampaikan kritik, saran dan juga evaluasi yang ada selama berlangsungnya organisasi ini. Kemudian tentunya membahas mengenai kegiatan yang mana akan berkaitan dengan Komisi Pengawasan Non-SDM itu sendiri. Untuk pelaksanaan rapat internal ini sendiri kami melaksanakan selama 1 bulan sekali. Next. Baik, sebagaimana sudah saya sebutkan sebelumnya, ini berkaitan dengan rapat internal tadi, yaitu rapat koordinasi Komisi Pengawasan SDM dan juga bendahara dan sekretaris dari Senat itu sendiri. Masih sama, pengawasannya lebih mengarah kepada benda tidak hidup ataupun inventarisir yang ada pada Fokri PTK itu sendiri. Hingga di sini juga kami dari Komisi Pengawasan SDM Majelis Syuro mengetahui terkait dengan alur pengadministrasian, alur keuangan, dan juga inventarisir yang ada di Fokri PTK sendiri. Sehingga ketika kita memiliki suatu problem atau masalah, kita bisa mengetahui titik masalahnya di mana dan juga apakah dari masalah tersebut sebelumnya sudah kita ketahui terlebih dahulu bahan-bahan yang ada terkait dengan permasalahan tersebut. Sasaran kegiatannya, bendahara senat dan juga Komisi Pengawasan SDM, pelaksanaannya ini setiap bulan sekali. Next. Next. Baik, terkait dengan program kerja selanjutnya adalah audiensi lembaga keagamaan, yang mana berkaitan juga dengan program kerja selanjutnya, yaitu muhasabah pengurus Majelis Syuro secara muhasabah triwulanan. Jadi terkait dengan audiensi lembaga keagamaan ini, kita dari Majelis Syuro secara langsung akan menjalin koordinasi dan juga kerjasama terkait dengan lembaga keagamaan. Contohnya, kita akan lebih melakukan pendekatan kepada pembina kita juga, Ustadz Wido, yang mana kebetulan beliau aktif di Kementerian Agama. Di situ kita melakukan pendekatan dengan beberapa pimpinan ataupun yang lebih senior dari kita, sehingga ketika kita mengadakan audiensi ini, kita bisa mengetahui loh, kita bisa menerima masukan dan saran dari mereka, bagaimana sih kita menjalankan organisasi yang baik dan benar, menambah pengetahuan dan juga pengalaman, serta membangun relasi dengan berbagai lembaga keagamaan. Dalam hal ini, lembaga keagamaan yang dimaksudkan, kita secara umum tidak memihak pada satu kelompok, baik yang bertentangan dengan ideologi, itu sudah jelas, dan juga beberapa lembaga keagamaan yang lainnya. Jadi di sini kita pure murni audiensi ini kita lakukan sebagai bentuk silaturahim kepada senior-senior kita yang sudah lebih dahulu memiliki pengalaman lebih di bidang organisasi, terutama di bidang keagamaan itu sendiri. Untuk waktu pelaksanaannya di bulan April sampai dengan bulan Juni. Next. Baik, muhasabah triwulanan ini adalah agenda terakhir kita di Majelis Syuro. Muhasabah ini adalah sebagai bentuk evaluasi, terutama di Majelis Syuro ini sendiri. Apakah seluruh proker dan juga beberapa masukan kritik dari senat, dari seluruh pengurus kita terima dan kita pecahkan, dan di sini bisa menjadi tolak ukur kita untuk kedepannya. Untuk muhasabah di sini adalah dengan kegiatan mentoring. Maksudnya dengan kegiatan mentoring di sini adalah
berkesinambungan dengan audiensi lembaga keagamaan tersebut. Kenapa di sini kita mengajukan anggaran 1.900.000? Kita lakukan kegiatan ini selama satu periode ini 3 kali per triwulan, masih sama. Dan juga untuk sistematikanya, ketika muhasabah triwulan ini, kita mengajak dari BPH, dari Fokri PTK itu sendiri, untuk melaksanakan evaluasi secara bersama, hingga kita bisa mengetahui capaian dan juga keberhasilan program kerja yang kita jalani. Dan juga kita bisa langsung bersilaturahim dengan para sesepuh ataupun senior-senior kita yang lebih paham dan mengerti, sehingga apabila ada kekurangan dan juga ada masukan, kita bisa langsung memecahkan secara bersama-sama. Dan anggaran ini kita ajukan sebagai bentuk penghargaan kita, menghargai ketika kita melakukan audiensi dan juga muhasabah ini, tentunya kita memerlukan suatu akomodasi ataupun yang bisa disebut biaya syarah lah kepada senior-senior kita atau para pemimpin, para senior-senior kita yang ada di lembaga-lembaga kami tersebut, sehingga mungkin kita bisa diskusikan pada sore hari ini terkait dengan program kerja yang sudah kami ajukan, terutama dari Majelis Syuro. Mungkin bisa next. Oh, yang terakhir masih ada. Yang ini adalah terkait dengan pengawasan perundang-undangan. Tentunya ini lebih mengarah pada kewajiban dan juga tugas pokok. Kita melakukan pengawasan dalam hal ini adalah memonitoring dan juga mengevaluasi terkait dengan ADART, terus kemungkinan ada SOTK ataupun segala macam yang memerlukan perubahan sewaktu-waktu. Maka di sini Majelis Syuro akan mengeluarkan keputusan terkait dengan menjalankan musyawarah istimewa. Jika di pertengahan kepengurusan perlu ada ADART yang diubah ataupun perlu kita sesuaikan kembali penyesuaian ADART Fokri itu sendiri. Sasarannya adalah ADART dan juga seluruh pengurus Fokri. Untuk pelaksanaan ini sebenarnya tentatif dan juga bisa dilaksanakan oleh Komisi Perundang-undangan dari kami ini sendiri secara berkelanjutan selama satu periode ke depan. Mungkin itu saja dapat Anda sampaikan. Anda kembalikan kepada Gus Febri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana? Apakah program kerja di Majelis Syuro-nya ada yang ingin ditanyakan atau disanggah? Silakan. 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 Benar, Pramita. Siap, mohon izin Ketua Majelis Syuro mohon izin untuk yang anggaran yang muhasabah yang triwulan mohon izin untuk direvisi ya, karena bendahara kemarin kami telah mempertimbangkan dan rapat dengan BPH Senat, kalau kita mengaksesnya sekitar 750.000 dan bisa dikasih terkait penjelasan untuk rincian dananya untuk dibuat apa saja ya izin. Baik, silakan Gus Fahri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nanti untuk yang pengajuan dana tersebut akan kami revisi. Kemudian untuk rincian dana 750.000 ya dari bendahara. Oke. Kita melaksanakan kegiatan per triwulan. Otomatis awalnya itu kan pengajuan kita setiap kali kita pertemuan ataupun kita melakukan audiensi dan juga muhasabah triwulan itu, kita mengeluarkan penganggaran dana setiap pertemuan 300.000. Tapi karena memang ada perubahan, nanti akan kami sesuaikan lagi dengan dana yang sudah disetujui dari bendahara Senat. Di awalnya yang 300, Anda jelasin yang awal ya, anggaran awal 300.000 setiap pertemuan. Di situ, sebagaimana yang tadi sudah Anda sebutkan, bahwasannya penganggaran ini dilakukan guna memberikan seperti kayak, kalau transport bahasanya enak, seperti bi isyarah ataupun ya bi isyarah kepada lembaga keagamaan yang kita datangi. Sifatnya seperti infak juga. Mungkin kita langsung memberikan kepada yang bersangkutan ataupun kepada yayasannya gitu, ataupun rekening lembaganya. Jadi
memang pure murni kita berikan ini sebagai bi isyarah atau infak dari 300.000 kali pertemuan. Yang awalnya kita ajukan 900.000. Karena memang ada perubahan, berarti nanti kita akan sesuaikan lagi besaran biayanya, tapi rinciannya masih sama, difokuskan kepada infak ataupun bi isyarah seperti itu. Terima kasih. Baik, bagaimana Cut Pramita? Siap, cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, mungkin kalau dari Ana nanti terkait apa ya? Terkait audiensi lembaga keagamaan itu kalau bisa dari jauh-jauh hari udah ditentuin tanggal dan mau kemananya supaya kita bisa saling koordinasi dari sebelum jauh-jauh hari gitu. Takutnya kan ini kan apa ya, kita ngebawa nama organisasi kita buat ketemu seorang yang dari lembaga lain. Mungkin kalau dipersiapkan dengan full kan luar biasa tuh. Mungkin dari Ana seperti itu. Mungkin dari yang lainnya ada masukan lagi atau bagaimana? Silakan. Saya hitung sampai 10. 1, Mohon izin, 2. Gus. Ya, silakan. Mohon izin karena mungkin beberapa dari kami kan ada yang masih baru dari masuk ke organisasi Wokri. Nah, itu nanti bisa dijelaskan secara gambaran kasar. Jadi setiap seperti rapat kepengurusan itu nanti dari keacaraan atau teknis pembentukan rapat kepengurusan nanti gimana, Gus? Mohon izin, Gus. Baik, silakan Gus Fahri, mohon izin. Mohon izin, bisa diulangin tadi konteks pertanyaannya. Siap, mohon izin, Gus. Jadi mungkin bisa dijelaskan lagi gambaran kasar soal rapat kepengurusan, Gus. Jadi itu nanti prosesnya bagaimana dan segi teknis acaranya bagaimana, Gus. Siap. Jadi. Baik, untuk rapot kepengurusan itu sendiri secara garis besar, jadi kita operator bisa di itu ke rapot kepengurusan. Iya. Baik. Itu dalam mendukung kita. Sudah ngomong dukung mana? Sudah. Mungkin bisa di-mute. Gitu. Silakan dilanjut. Oke. Terkait dengan rapot kepengurusan, jadi nanti masing-masing dari bidang, baik di Majelis Syuro dan juga Senat, akan diberikan seperti form. Form ini terdiri dari formatnya ya, kedisiplinan, keaktifan, dan juga konsistensi. Jadi kita dari masing-masing bidang, misalkan di Senat ada jalur koordinasi BPH. Semua BPH akan diberikan formulir dan juga sebenarnya semua pengurus akan diberikan formulir, tapi mereka lebih mengarah penilaian itu kepada masing-masing departemennya. Contohnya di Departemen Tarbiyah, nanti dari kepala Departemen Tarbiyah akan menilai seluruh anggota bawahannya sampai dengan staf-stafnya. Kemudian dari staf Departemen Tarbiyah ini juga akan menilai atasannya bagaimana sih terkait dengan kedisiplinan, keaktifan, dan juga konsistensinya. Jadi untuk penilaian ini sebenarnya sebagai bahan evaluasi aja bagi kita semua untuk kedepannya, Gus. Jadi memang tidak hanya memandang kita sebagai atasan yang menilai bawahan, tapi atasan menilai bawahan yang paling atasan menilai bawahan dan juga bawahan menilai atasan. Jadi memang objektif dan lebih menyeluruh untuk penilaian pada seluruh pengurus Wokri itu sendiri. Mungkin itu, Gus. Baik, terima kasih Gus Fahri. Gimana Gus Ihsan? Siap, sekiranya cukup, Gus. Baik, terima kasih, Gus. Siap, terima kasih kembali. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, kita menilai atasan ke bawahan, bawahan ke atasan. Pokoknya saling menilai dan berintrospeksi diri lah, seperti itu ya.
Baik, saya kembalikan kepada forum. Apakah ada lagi? Saya hitung sampai 5 untuk sanggahan atau masukan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, tidak ada sanggahan atau masukan lagi. Berarti saya kembalikan lagi ke forum terkait setuju atau tidak setujunya. Kepada forum bisa dijawab apakah program kerja dari Majelis Syuro ini bisa disetujui atau tidak disetujui. Silakan forum, mohon izin. Siap, setuju. Baik, Setuju. baik, alhamdulillah jika dinyatakan setuju berarti program kerja dari Majelis Syuro dinyatakan disetujui. Dengan disetujuinya program kerja dari Majelis Syuro itu berarti menandakan bahwa program kerja dari awal dari Senat sampai Majelis Syuro itu telah disetujui dan sampai di ujung acara kita sudah bacakan semuanya program kerja, tinggal nanti ada kesimpulan dan lain-lain. Mungkin saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan MC. Baik, terima kasih untuk penyampaian telah disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro dan juga Ketua Senat. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan program kerja yang telah disetujui yang akan disampaikan oleh Ketua Senat Pokri untuk dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Mungkin dari awal bisa ditampilkan slide Senat dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi kan kita udah mengadakan rapat, musyawarah, dan lain-lain ya terkait program kerja. Dan di setiap sesinya itu, di setiap bidang kita mengambil musyawarah setuju atau tidak setujunya. Dan alhamdulillah semua dari proker yang ada disetujui. Mungkin saat ini saya akan membacakan proker-proker yang disetujui. Yang pertama mungkin berlanjut untuk dialog alumni disetujui, kotak aspirasi online disetujui, sosialisasi alur pengumuman dan publikasi disetujui, rapat kerja nasional disetujui, Semarak Ramadan 2022 disetujui, rapat koordinasi 1 disetujui, rapat koordinasi 2 disetujui, musyawarah nasional disetujui, penyelenggaraan peringatan Isra Miraj disetujui, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW disetujui, dan berlanjut kepada Biro Umum, Rewind Activity disetujui, pengarsipan disetujui, pembuatan template feeds Instagram disetujui, pelatihan tata naskah disetujui, berlanjut kepada pelayanan umat, lanjut belajar bareng Fokri disetujui, prakarca, lanjut karsa dalam membaca disetujui, semua bisa belajar disetujui, berlanjut ke bidang selanjutnya, gerkah, gerakan sedekah disetujui, penggalangan dana disetujui, donor darah disetujui, Idul Yatama disetujui, Fokri berkurban disetujui, sebar Fokri disetujui, seminar kesehatan disetujui, lanjut kepada Departemen Tarbiyah, pelatihan minat bakat disetujui, mentoring aktif pengurus Fokri PTK disetujui, kajian rutin atau ini nanti diganti ya, kajian keliling disetujui, Fokri Games disetujui, sensus minat dan bakat anggota Fokri PTK disetujui, webinar kepemimpinan disetujui, lomba ranking 1 dan esai per divisi disetujui. Lanjut kepada bidang selanjutnya. Pengadaan akun TikTok disetujui. Ucapan peringatan Hari Besar Islam disetujui. Fokri Quotes disetujui. Fokri Podcast disetujui. Countdown Ramadan disetujui. Zikir harian disetujui. Keutamaan ibadah wajib dan sunnah di hari Jumat disetujui. Puasa Ayyamul Bid disetujui.
Kajian materi keislaman disetujui. Lanjut ke Departemen ISA. Reels Instagram disetujui. Podcast disetujui. Kurma disetujui. Live Instagram disetujui. Akhwat Day disetujui. Tantangan muslimah ideal 10 hari disetujui dengan teknis yang harus diperbaiki. Lomba busana muslimah disetujui. Forum silaturahmi muslimah Taufila disetujui. Publikasi An-Nisa disetujui. Disetujui. Akhwat Care disetujui. Fokripedia disetujui. Buletin dakwah Fokri disetujui. Digitalisasi arsip dan tanda tangan digital disetujui. Seminar pendidikan disetujui. Fokri disetujui. Video Fokri disetujui. Penjualan dan pemasaran produk Fokri disetujui. Penyewaan akun Zoom dan Turnitin disetujui. Filler konten perniagaan Fokri Store disetujui. Pembuatan katalog Instagram WA bisnis disetujui. Promosi produk Fokri disetujui. Pengadaan jaket keanggotaan Fokri disetujui. Pengadaan jersey virtual run Fokri Anniversary Cup disetujui. Revitalisasi akun Fokri Store disetujui. Pengadaan WhatsApp bisnis disetujui. Pembuatan Linktree dan atau sejenisnya disetujui. Selanjutnya ke program kerja Majelis Syuro. Atau masih ada lagi? Silakan. Majelis Syuro. Bisa di oke lanjut. Rapot kepengurusan tadi udah dijelasin disetujui. Rapat evaluasi triwulan disetujui. Pendekatan dengan Senat Fokri PTK disetujui. Checklist keberhasilan acara disetujui. Rapat internal komisi pengawasan non-SDM disetujui. Rapat koordinasi komisi pengawasan non-SDM dengan bendahara disetujui. Pengadaan akun Zoom meeting tadi ini tidak, karena diganti dengan program dari itu ya, apa namanya? Program kerja dari digitalisasi. Lanjut. Audiensi lembaga keagamaan disetujui. Muhasabah triwulan disetujui. Pengawasan perundang-undangan Fokri PTK disetujui. Baik, itu yang tadi telah kita setujui dan kita bahas proker-prokernya. Insya Allah dalam 2 hari ke depan akan kita kirimkan semacam surat keputusan yang mana di dalamnya nanti tertera nama-nama program kerja dan juga anggaran-anggaran yang disetujui supaya teman-teman semua mengetahui dan paham alokasi dana berapa dan program kerjanya apa selama 1 periode ke depan ini. Mungkin bisa saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gus Febri Tursandi Arasid selaku Ketua Senat telah menyampaikan kesimpulan dari program kerja yang telah kita setujui tadi. Selanjutnya adalah penentuan tempat Rakornas 1 dan 2. Untuk ini kepada Ketua Majelis Syuro, Gus Fahri Muzaffar, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Mohon izin Gus Febri dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah, untuk kegiatan pada sore hari ini kita sudah sampai pada penghujung acara, yaitu penentuan tempat kegiatan rapat koordinasi nasional yang pertama dan rapat koordinasi nasional yang kedua. Dalam hal ini, Ana ingin menjelaskan sedikit terkait dengan dasar hukum Rakornas 1 dan Rakornas 2 ini, sebagaimana tercantum terkait dengan rapat koordinasi Senat Fokri PTK ini pada pasal 36 anggaran rumah tangga Fokri PTK, yang mana rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan evaluasi dari program kerja yang telah
dan atau akan berjalan guna memperkuat sinergi dan juga ukhuwah antara kepengurusan Fokri PTK selama periode kepengurusan. Dalam hal ini, pelaksanaan rapat koordinasi akan diadakan minimal 2 kali selama 1 periode dan juga dalam jangka waktu minimal 2 bulan dan maksimal 4 bulan. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi ini dikoordinasikan oleh Senat dan tentunya dipertanggungjawabkan juga kepada Majelis Syuro itu sendiri. Baik, dalam penentuan tempat Rakornas 1 dan Rakornas 2 sebelumnya, Ana ingin musyawarahkan terlebih dahulu dari rekan-rekan perwakilan PTK dan juga rekan-rekan pengurus yang sekiranya ingin mengajukan diri terkait dengan perguruan tinggi kedinasannya sebagai tuan rumah penyelenggara Rakornas 1 dan Rakornas 2 Fokri PTK selama jangka waktu 2 bulan ke depan. Apakah ada yang bersedia untuk menjadi tuan rumah kegiatan rapat koordinasi nasional, baik rapat koordinasi nasional 1 maupun rapat koordinasi nasional kedua? Sekali lagi, Ana tanya sekali lagi kepada rekan-rekan semua, baik dari perwakilan Rohis PTK maupun juga dari rekan-rekan pengurus, apakah ada yang bersedia dari PTK-nya untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggara rapat koordinasi nasional Fokri PTK? Baik, mohon izin sekali lagi Ana tanya kepada rekan-rekan semua, baik perwakilan dari Rohis PTK maupun juga dari pengurus Fokri PTK yang sekiranya PTK-nya bersedia dan juga siap untuk menjadi tuan rumah rapat koordinasi nasional 1 dan rapat koordinasi nasional 2, bisa langsung raise hand. Dan apabila tidak ada yang bersedia, maka akan kita adakan voting untuk pemilihan tempat kegiatan Rakornas. Namun sebelumnya, apakah ada yang bersedia dari PTK rekan-rekan semua untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Rakornas Fokri PTK? Ana hitung sampai hitungan kelima. Kalau memang tidak ada, maka akan kita adakan jalur voting untuk penentuan tempat pelaksanaan Rakornas. Mohon izin Gus, atau mungkin ditanyakan ke forum dulu apakah keputusan ini harus disegerakan untuk di ini, atau mungkin dari rekan-rekan PTK lain perlu ada koordinasi lebih lanjut, istilahnya perlu waktu 5 menit atau 10 menit buat dibicarakan antar PTK seperti itu Gus. Mari Gus. Baik. Coba Anda tanya lagi kepada rekan-rekan semua, sekiranya dari PTK-nya ada yang ingin mengajukan diri dan juga siap terkait dengan penentuan tempat pelaksanaan Rakornas 1 dan Rakornas 2. Bagaimana dari rekan-rekan? Ya enak. Ada tanggapan lain? Izin usulan Akhi, Iya. mungkin bisa direkomendasikan, kan di sini ada dari PTK, misalkan dari PTK-nya yang memang banyak juga ikut Pokri, mungkin itu bisa direkomendasikan juga gitu. Karena kebetulan kegiatan Rakernas juga kan membutuhkan
sedikit banyaknya sebagai panitia gitu. Jadi alangkah baiknya bila dari PTK yang memang delegasinya banyak itu direkomendasikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya Ani izin menyampaikan untuk PTK yang sudah pernah menjadi tuan rumah terkait dengan kegiatan Rakornas, yaitu ada Politeknik Imigrasi, PPI Madiun, dan juga dari Akmed. Mungkin dari rekan-rekan lain yang sekiranya PTK-nya berkenan dan siap untuk menjadi tuan rumah Rakornas dan bersedia mengajukan diri, bisa menyampaikan tanggapannya. Ya lagi yang tanya, apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang berkenan dan bersedia dari PTK-nya untuk mengajukan diri? Bisa langsung menyampaikan tanggapannya. Izin, Gus. Izin insya Allah untuk rapat koordinasi dari Politeknik Ilmu Kemasyarakatan siap, Gus. Baik. Dari rekan-rekan lain? Nah, dari rekan-rekan ada yang ingin menyampaikan tanggapannya? Sekali lagi, Anda tanyakan pada rekan-rekan semua, selain dari tanggapan Politeknik Ilmu Kemasyarakatan, apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang berkenan dan bersedia mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Fokri PTK? Baik, jikalau memang tidak ada yang berkenan dan bersedia terkait dengan sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan Rakornas, untuk langkah selanjutnya adalah kita melaksanakan voting terkait dengan pemilihan tempat penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional, sebagai tuan rumah penyelenggara Rapat Koordinasi Nasional Fokri PTK tahun 2022. Untuk pelaksanaan voting, Anda serahkan kepada Gus Ihsanul, waktu dan tempat dipersilakan. Siap, mohon izin Gus. Untuk memulai voting dari
dari selain ini ya Gus, selain 3 PTK yang sudah menjadi tuan rumah Rakornas, akan kita voting atau kita ajak Gus untuk spin wheel, pakai spin wheel? Tadi dari 1 PTK sudah ada yang bersedia untuk mengajukan sebagai tuan rumah kegiatan rapat koordinasi nasional. Berarti untuk selanjutnya kita melaksanakan pemilihan 1 tuan rumah lagi terkait dengan rapat koordinasi nasional 2 yang akan diselenggarakan di bulan Agustus 2022. Mungkin bisa dilanjut, Gus. Siap. Mohon izin operator, mungkin setelah ini dari rekan-rekan sekalian untuk dapat memvoting dari masing-masing. Mohon izin operator, apa ini nanti disediakan untuk kolom voting? Mohon izin untuk randomnya menggunakan ini. Sudah dikoordinasikan. Siap. Dan screen-nya sedang loading. Siap. Apa sudah? Mohon izin operator. Mohon izin Gus, sebentar ya Gus. Siap. Mohon izin Gus, apakah sudah terdengar? Maaf, mohon ulangi, sudah terlihat? Siap, sudah terlihat. Siap. Siap, mohon izin, mungkin apakah dapat kita mulai untuk mengundi? Kita putar untuk pilihan PTK yang akan kita voting untuk menjadi tuan rumah Rakornas 1 dan Rakornas 2. Apakah bisa dimulai? Siap, bisa. Siap, mungkin dapat bisa dimulai buat untuk pemutarannya. Baik, jadi untuk pilihan pertama setelah Politeknik dari Poltekip untuk PTK yang akan menjadi tuan rumah Rakornas 1, Rakornas 2 dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Izin Gus, mungkin ini nanti harus di voting lagi atau langsung kita keluarkan nama buat Rakornas 1 dan Rakornas 2 Gus. Jadi untuk Poltekip untuk Rakornas 1 dan Poltekip untuk STAN di Rakornas 2, seperti itu Gus. Mohon izin Gus Muzaffar. Mungkin bisa ditanyakan kesediaan dari sekolah bersangkutan. Oh siap. Mungkin dari Politeknik Keuangan STAN ada tanggapan atas kesiapannya atau ada yang perlu dipertanyakan mengenai Rakornas 1 dan Rakornas 2.
Baik, mungkin untuk PKN STAN kita keep namanya aja terlebih dahulu sebagai kandidat pertama. Nanti bisa langsung di spin lagi aja Gus untuk kandidat selanjutnya. Mungkin operator bisa langsung kita spin lagi untuk pilihan yang kedua. Baik. Pilihan yang kedua, yang ketiga dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Mungkin dari STIP ada pertanyaan atau ada tanggapan mengenai hasil undian ini? Dari STIP ini perwakilannya mungkin sudah tidak bergabung. Kita jadikan sebagai kandidat 2. Bisa langsung di spin lagi Gus. Mungkin mohon izin operator buat kita lanjut untuk kandidat berikutnya. Mohon izin Gus, untuk Politeknik Perkeretaapian Indonesia karena sudah pernah melakoni menjadi tuan rumah Rakornas, apakah kita masukkan ke kandidat? Baik, berhubung PPI ini sudah pernah menjadi tuan rumah, kita langsung remove aja sebagai kandidat. Siap, Gus. Bisa di spin lagi. Ya, kandidat berikutnya dari Politeknik Transportasi atau ASDP Palembang. Perwakilannya apakah masih ada di sini, Gus? Mohon izin, rekan-rekan. Baik, berhubung dari Poltek Trans SDP juga sudah tidak ada di forum, kita jadikan sebagai kandidat nomor 3. Kita spin lagi, Gus. Mohon izin. Kandidat berikutnya dari Politeknik Statistika, STIS. Mungkin dari rekan STIS ada tanggapan mengenai kesediaannya menjadi tuan rumah Rakornas 1 atau 2? Mohon izin, bagaimana dari rekan-rekan STIS untuk tanggapannya? Baik, untuk operator bisa di stop share ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gus Ihsan. Untuk kandidat tempat atau tuan rumah sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakornas 1 dan Rakornas 2, yang pertama adalah STAN, yang kedua adalah STIP Jakarta, yang ketiga adalah Poltek Trans SDP Palembang, yang keempat Poltek STIS, dan yang kelima adalah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Untuk kelima kandidat ini, kami berikan waktu diskusi. Mungkin tidak hari ini, kami berikan waktu diskusi 1 minggu dari selesainya penyelenggaraan acara Rakernas pada hari ini. Sehingga dari kelima kandidat ini bisa mematangkan kembali terkait dengan kesiapannya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakornas 1 dan Rakornas 2.
Bagaimana dari rekan-rekan sekalian? Apakah ada tanggapan lagi? Baik, mohon izin Gus. Ya. Baik, mungkin nanti terkait tuan rumah bisa dijelaskan kepada 4 kandidat. Mereka ini masuknya sebagai calon Rakornas 1 atau Rakornas 2 supaya lebih mempermudah mereka juga. Baik, terima kasih Gus. Untuk kelima kandidat ini, Ana jelaskan secara gambaran kasarnya. Untuk PKN STAN dan juga PKN STAN, STIP Jakarta dan juga Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebagai kandidat Rakornas 1. Kemudian Poltek Trans SDP Palembang dan juga Polstatstis sebagai kandidat Rakornas 2. Kalau nggak salah di bulan Agustus. Seperti itu Gus ya, untuk Rakornas 2. Dan Rakornas 1 di bulan Mei. Untuk rencana awal. Seperti itu Gus. Baik, terima kasih. Mungkin nanti untuk yang bersangkutan atau yang memang ada perwakilan di saat ini bisa memberikan jawaban seperti yang tadi dikatakan oleh Gus Fahri ya, selama seminggu ke depan harus sudah ada jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Gus Febri dan rekan-rekan semua. Saya cukupkan terkait dengan penentuan tuan rumah kegiatan Rakornas 1 dan Rakornas 2 kepada kandidat yang sudah terpilih. Ana tunggu jawabannya, bagaimana kesiapan dan juga kematangannya dan juga kesediaannya terkait dengan tuan rumah penyelenggaraan Rakornas 1 dan Rakornas 2. Selanjutnya, Ana kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak atas penentuan tempat Rakornas 1 dan 2 kepada Ketua Majelis Syuro, Mo Fahri Muzaffar dan juga Gus Insanul Mufti Rashid. Selanjutnya, silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian acara demi acara telah kita lewati. Untuk menutup acara hari ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Gus Tubagus Ilham. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup kegiatan Rapat Kerja Nasional POKRI PTK ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur atas rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma ya Allah, tiada hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan, kami hadir di sini, kiranya Engkau senantiasa memberikan barokah dan ridho-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Rohim, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan kemudahan dan kekuatan kepada kami sekalian, sehingga dapat berkiprah dengan jujur dalam setiap tindakan kami. Tumbuhkanlah rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami, sehingga kerjasama kami dapat terjalin dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah semua yang kami lakukan sebagai catatan amal ibadah di sisi-Mu. Anugerahkan kepada kami apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah yang Maha Pengampun,
Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Tubagus Ilham atas pembacaan doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan mengabulkan apa yang telah kita doakan bersama tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, diingatkan kepada partisipan untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirim melalui oleh panitia. Baik, selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Dipersilakan kepada panitia untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini dan dimohon kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan video. Baik, kita hitung. Yang ketiga. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Satu kali terakhir yaitu gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, tak terasa sudah di akhir acara. Sebelum itu ada kuas penutup untuk acara hari ini, yaitu setiap orang yang dibawa oleh kematian meminta lebih banyak waktu, sementara setiap orang yang masih punya waktu membuat alasan untuk menunda-nunda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kami selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Maaf apabila ada salah kata. Segala kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan datang dari diri kami pribadi. Dan kami mewakili panitia, mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam acara kali ini. Semoga acara ini bisa berkelanjutan dan terus ditingkatkan. Burung cendian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.